ya, hampir 3 semester. Pak, saya bosan di geologi, tapi saya males ikut UM lagi gitu misalnya. Kok bisa nggak sih kerjanya nggak usah ke lapangan dan lain-lain gitu. Mungkin bisa, kalian bisa jadi data analis. Saya pernah ngomong berkali-kali kan terkait data analis, kalian bisa memakai dan lain-lain. Nah, saya ingin membawa konteks ini ke aspek kimia analit, ke aspek geokimia. Nah, sebelum kita spesifik berbicara geoscience, anggap aja ini kalian malas gitu di geologi, udahlah gitu. Kenapa sih saat ini instrument analysis itu berkembang dengan pesat yang dulu alatnya sangat besar, membutuhkan ruang yang banyak, dan membutuhkan waktu analisis yang jauh lebih lama. Sekarang detektornya itu semakin portable, detection limitnya semakin kecil, processing time-nya semakin cepat, dan reliability-nya itu semakin bagus. Balik lagi, itu semuanya adalah karena teknologi. Kita berbicara terkait dengan bagaimana teknologi itu berkembang pesat. Contoh paling mudah adalah bagaimana gadgets yang Anda pakai sekarang gitu. Baterai laptop Anda sudah 20 jam gitu misalnya, kemana-mana nggak usah bawa charger. Kamera HP Anda sudah mengalahkan digital SLR yang terbaru. Oh, nggak bisa, yang Sony yang terbaru kalian nggak bisa kalahkan pakai HP. Kemudian banyak hal yang lainnya. Nah, balik lagi ke sini, sebenarnya sekarang selain kita nanti berdiskusi terkait dengan geoscience, ini itu dipakai di aspek apa sih? Kebanyakan kita akan pakai untuk industri-industri yang terkait dengan makanan. Jadi food industry untuk tahu, komposisi dari makanan Anda itu isinya apa saja. Kan sekarang lebih banyak orang yang alergi terkait dengan A, B, C, D misalnya. Nah, itu alat ini menjadi penting. Atau kalian vegan begitu, nggak hanya vegetarian, tapi Anda benar-benar vegan itu. Jadi, ini nggak boleh ada susunya, itu, nggak boleh ada ini, dan seterusnya. Itu semuanya di sini. Termasuk di dalamnya, ini juga kalau kalian melintas suatu negara, kemudian kan banyak sekali Anda tidak boleh bawa sayur, Anda tidak boleh bawa buah, daging, dan seterusnya. Teknologi-teknologi inilah yang akhirnya dipakai untuk saat ini. Jadi perkembangannya luas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan analytical chemist, kita berbicara terkait dengan kimia analit, sebenarnya tidak hanya terkait dengan geoscience. Jadi banyak sekali aspek yang kalian bisa lakukan. Jadi misalnya nanti Anda, saya inginnya di lab aja, saya nggak ingin ke lapangan, saya lebih suka seperti itu. Ada ALS namanya, ALS itu salah satu chain laboratori terbesar di dunia saat ini. Sampel-sampel geokimia yang saya punyai, itu saya kirimkannya ke ALS di Kanada. Bukan apa-apa, karena saya pernah cerita kayaknya di geokimia, karena jauh lebih murah dan saya yakin lebih reliable dari semua lab yang ada di Indonesia. Lebih ke arah itu, dan sebenarnya lab tersebut tidak hanya melakukan analisis terkait dengan sampel geologi, geoscience, tetapi justru lebih banyak adalah sampel-sampel terkait dengan hortikultura, sampel-sampel terkait dengan pertanian, sampel-sampel terkait dengan peternakan. Itu poinnya. Jadi kita akan punya analytical chemist itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, makanya saya selalu berpositive thinking bahwa geoscience ke depannya itu akan tetap leading, tergantung dari sisi mana Anda menguasai keilmuan tersebut. Saat ini kita lebih fokus pada eksplorasi, kita berfokus pada primary raw material. Tetapi ke depannya, pada saat kita sudah berbicara terkait dengan 100% aluminium recycle misalnya, kalau kalian beli produk-produknya Apple misalnya, sorry sebut merek, atau kalian berbicara terkait dengan
fully recycle dan seterusnya, ke depan juga akan seperti itu. Karena apa misalnya, kalau Anda ingin mencari lithium paling mudah saat ini adalah recycle dari existing baterai yang ada. Sehingga bagaimana Anda bisa bertransformasi, bagaimana Anda bisa shifted terkait dengan peluang kerja ke depan, itu sebenarnya bagian dari salah satu keahlian dasar yang harus Anda kuasai. Itu tidak diajarkan secara langsung di kelas. Anda harus, itu adalah bagian dari skill yang harus Anda develop. Dan yang kedua, sedikit melebar, sorry. Yang kedua adalah, yang ingin saya sampaikan, bagaimana critical thinking Anda. Bagaimana Anda bisa melihat dan shifted, itu soal. Yang kedua adalah bagaimana critical thinking Anda. Itu menjadi penting. Oke, balik ke sini. Saya akan memberi contoh untuk memberikan perspektif kepada Anda. Kalau ini adalah contoh pada saat kita berbicara terkait dengan kondisi sekarang, kita sekarang masuk ke sini, ke updating yang ada saat ini. Kalau kalian bagian dari yang suka gadgets, Anda yang suka advanced teknologi, yang suka perkembangan saat ini, ekspedisi antariksa misalnya, Anda mengikuti bagaimana perkembangan Artemis. Kalian tahu Artemis? Oke. Anda tahu bagaimana perkembangan SpaceX, bagaimana dan seterusnya. Pasti Anda akan tahu bagaimana Curiosity develop pada saat itu, kemudian sekarang sudah beroperasi di Mars dan seterusnya. Nah, perkembangan teknologi itulah yang saat ini menginisiasi banyak hal untuk akhirnya bisa masuk ke space exploration dan seterusnya akibat dari analytical chemist kalian yang kita punyai saat ini itu sudah sangat portable, sangat advance, dan sangat reliable. Sehingga sampel yang ada di Mars, sampel yang ada di bulan, sampel yang ada di remote area pada saat Anda melakukan eksplorasi bisa langsung dideteksi secara cepat. Itu poin utama dari analytical chemist yang ada. Ini contoh, saya mungkin sudah menyampaikannya di geokimia. Ini adalah yang ada di Mars. Ini bukan di Gunung Kidul, bukan di Yellowstone. Ini di Mars. Dan dari data di sana, kemudian kita bisa tahu geokimianya seperti apa. Dari data yang ada, bisa bikin kolom litologi. Jadi kalau kalian sekarang KL begitu, kenapa sih Pak harus KL? Capek saya gitu misalnya. Ya, kalau kalian nggak melakukan itu, yang membuat ini itu dulu juga melakukan hal yang sama itu. Jadi selalu ada proses untuk bisa sampai ke sana. Jangan selalu saya males ke sana, saya pakai drone aja, saya terbangin drone saya gitu. Sehingga saya bisa bikin kolom dari foto yang ada gitu. Itu doable, itu critical thinking, itu sesuatu yang menarik, tapi jangan lakukan itu ya. Untuk pada saat Anda belajar. Oke, next-nya. Sama, jadi sekarang sudah, tapi saat ini masih ke major oxide. Untuk yang trace element biasanya masih dikirim. Jadi saat ini yang kita punya handheld-nya itu adalah handheld XRF misalnya. Jadi hanya sampai ke major oxide-nya atau handheld XRD misalnya dan yang lainnya. Jadi spesifik untuk unsur tertentu dalam persentase persen, dalam konsentrasinya persen. Itu yang masih terjadi. Tapi kalau sudah trace element, belum. Ini contohnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara spesifik ya, nanti kita spesifik. Classical method tadi yang sudah saya sebutkan, kita pakai gravimetri, kita pakai titrasi dan seterusnya. Yang di sini kita akan memakai yang saya sebutkan tadi. Kita akan punya adsorption, kita akan punya emission, kita akan punya spiration science, dan seterusnya. Saya tidak ingin membahas lebih detail terkait dengan
theoretical background tersebut, saya akan langsung spesifik terkait dengan beberapa hal. Saya skip aja ya di sini karena saya yakin Anda tidak terlalu tertarik. Tetapi besok kalau Anda ingin melakukan analisis, Anda harus paham apa bedanya dari masing-masing jenis analisis tersebut. Tapi balik lagi, yang ingin saya highlight, kita akan berbicara terkait dengan perbedaan panjang gelombang, dan perbedaan panjang gelombang tersebut akan memberikan hasil yang berbeda untuk masing-masing analisis yang akan dilakukan. Nah, sekarang saya ingin, dan beberapa glossary, biar kalian nggak protes, sebelum saya diprotes 30 menitnya selesai. Saya balik ke sini dulu. Saya ingin balik ke depan di sini. Satu hal yang ingin saya ceritakan perbedaannya. Apa bedanya? Itu kan dua-duanya atomic spektroskopi ya. Yang satu kita bagi menjadi optical atomic spektroskopi, dan yang kedua adalah atomic mass spektroskopi. Contohnya adalah kalau besok kalian melakukan tugas akhir dengan menggunakan data ICP AES misalnya, kalau kalian melakukan major oxide, kita biasanya memakai data ICP, riset yang saya lakukan. Jadi kalau kalian tergabung grup riset saya, pasti analisis yang dilakukan, kita tidak pakai XRF untuk major oxide-nya, tapi pakainya adalah ICP AES. Kadang orang bingung apa bedanya AES dan OES. AES adalah Atomic Emission Spectroscopy, OES adalah Optical Emission Spectroscopy. Apa bedanya kira-kira? Kita spesifik ke sini. Apa bedanya sih nomor 1 dan nomor 2? Kalian belum ngantuk kan? Atau kalian sudah ngantuk? Habis makan siang itu. Enak banget buat tidur itu. Apa bedanya? Saya kasih keyword deh, saya kasih keyword. Yang satu optical, yang satu mass. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak ada jawaban salah. Itu yang ingin saya highlight. Kenapa sih kalian semakin menjadi mahasiswa yang senior, kalian semakin tidak mau mengeluarkan pendapat Anda? Secara optikal, oke, betul. Kalau yang mass, secara mass. Oke, boleh. Satu hal. Nah, oke, lanjutnya. Betul, sudah betul. Yang satu optical, yang satu mass. Apa yang sekarang saya lanjutkan ya, keywordnya saya lanjutkan. Apa yang akhirnya dilihat secara optikal dan apa akhirnya yang dilihat secara mass? Atom, oke. Atom nanti akan ekuivalen dengan unsur yang akan dideteksi, betul. Nah, sekarang yang ketiga akhirnya. Kan kalian, saya termasuk orang yang lebih suka kalian paham prosesnya daripada Anda langsung tahu jawabannya. Yang nggak tahu prosesnya di mana, sampai kemana. Makanya saya selalu memberikan outline, dan dari situ Anda akan tahu kita akan mendiskusikan apa dan hasil apa. Poin saya di situ. Oke, yang satu optical, yang satu mass, untuk mengetahui atomiknya, yang satu dengan optical dan yang satu dengan mass. Sekarang yang ketiga, poin ketiganya adalah bagaimana caranya yang satu bisa berdasarkan optical, yang satu bisa berdasarkan mass-nya. Spektrum, betul. Makanya tadi saya memberikan spektrum. Jadi, kita punya sampel nih. Kita bisa melakukan berbagai macam cara. Yang pertama, kita mulai nomor 2 dulu ya. Bukan preferensi politik saya nomor 2 ya. Enggak, saya nggak ingin masuk ke sana, makanya pada setiap kesempatan foto gaya bebas saya taruh tangan saya di saku. Saya nggak ingin ada interpretasi apapun. Yang kedua, gas kromatograf sedikit berbeda, nanti saya jelaskan. Tetapi poin utamanya optical dan atomic
saya ingin highlight itu karena di slide saya selanjutnya sudah sangat detail, berbicaranya ini kita akan punya source, kemudian habis itu kita akan punya wavelength-nya yang berbeda-beda, dan dari situ Anda akan punya detektornya. Secara umum akan seperti itu. Kalau gas juga akan more or less itu. Kita akan punya gas dan seterusnya. Kemudian ada beberapa terminologi yang harus Anda pahami. Nanti saya share slide ini. Nah, yang kedua, kalau tadi adalah bagaimana perbedaannya. Yang kedua, di semua analisis yang Anda lakukan, prinsipnya itu sama. Anda punya standar sampel dan Anda punya sampel Anda. Itu yang selalu dilakukan. Makanya pesan saya adalah kalian harus paham standar sampel yang digunakan itu apa, dan yang kedua adalah metode analisisnya menggunakan apa. Saya kasih contoh apa yang saya maksudkan tadi. Ini adalah Anda punya standar sampel yang berbeda konsentrasinya. Ini kalau kita berbicara ICP AAS, pada saat sampel Anda sudah menjadi cairan. Proses menghasilkan cairan itu satu step sendiri, tapi saya tidak ingin mendiskusikan itu. Yang ingin saya diskusikan di sini. Nah, dari sini setelah Anda punya beberapa sampel dengan konsentrasi yang berbeda-beda, maka Anda akan punya standar curve. Dari standar curve ini, setelah Anda punya standar curve yang itu di running di awal dari analisis, kemudian sampel Anda baru Anda running. Nah, yang biasanya tidak dilakukan di lab di Indonesia, itu mereka tidak running blank sampel di awal. Makanya QC datanya itu sering tidak ada untuk sampel di Indonesia. Makanya saya pakainya analisisnya di lab yang saya percayai. Poinnya di sana. Nah, ini yang terjadi, ini yang selalu dilakukan. Baik itu sampel Anda air, baik itu sampel Anda gas, maupun sampel Anda adalah batuan. Walaupun tinggal nanti akan berbeda-beda caranya, tetapi idenya akan sama. Ini kalau Anda punya cairan, kalau batuan, misalnya XRF misalnya seperti itu, tinggal sampel Anda pellet misalnya, kemudian di running, yang terjadi juga sama, kita punya grafik semuanya itu akan dinumerikalkan, kemudian kita bandingkan grafik Anda. Caranya sama, caranya akan seperti itu. Anda punya banyak hal. Jadi poin yang kedua, Anda harus tahu standar sampel apa yang Anda gunakan. Contoh kenapa bisa seperti itu adalah sering terjadi di lab, terutama saya sebut ya, biasanya di institusi pendidikan di Indonesia yang kita bisa mengadakan alatnya, tapi maintenance-nya yang biasanya tidak bisa pengadaan atau pengadaannya lebih sulit, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pengadaan sekali di awal alatnya, misalnya XRF, standar sampelnya beli 3 begitu karena budgetnya hanya untuk 3. 3 itu misalnya Anda pakai andesit, Anda punya granit, dan Anda punya basalt misalnya. 3 batuan yang sering Anda jumpai misalnya. Tiba-tiba sampel Anda dasit. Standar yang Anda pakai masih andesit. Oke, masih mendekati lah, mirip. Mungkin nanti error Anda sekitar 5-10%. Tiba-tiba Anda running batu bara atau Anda running batu pasir. Saya yakin defleksinya itu pasti signifikan. Walaupun Anda sudah running standar sampel di awal, tetapi secara kuantitatif pasti errornya besar. Karena Anda menggunakan standar sampel yang tidak sesuai. Anda harusnya menggunakan standar sampel yang sama setidaknya. Itu poinnya. Jadi poin kedua, standar sampel. Jadi poin pertama, Anda paham bagaimana itu dilakukan atau basic dari analisis tersebut apa. Dan poin yang kedua adalah standar sampelnya seperti apa. Nah, oke, ini detail ya. Ini detail, ada optical dan ada mesh. Anda akan punya beberapa
contoh perbedaan detailnya. Nanti silakan dibaca detailnya pada saat kita berbicara terkait dengan perbedaan itu. Tapi tenang aja, tugas saya tidak akan misalnya apa perbedaan optical dan mass spektrografi. Enggak akan seperti itu. Tenang aja. Akan lebih susah. Oke. Oke, saya skip aja ya. Sudah 30 menit. Sudah. Udah, 5 menit lagi. Oke. 5 menit lagi. Ini mesh. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang kita ke kromatograf. Poin yang kedua. Kalau kita kromatograf, itu adalah kita akan punya sampel kita. Sampel kita akan dibawa oleh gas pembawa. Makanya disebut sebagai carrier gas. Jadi kita punya sampel, kemudian sampel tersebut dibawa oleh carrier gasnya tersebut. Yang membawa adalah gas detektornya. Nah, gas kromatograf itu ada bermacam-macam, tetapi yang akan saya terangkan itu terkait dengan yang gas kromatograf untuk laboratorium. Jadi, misalnya kita ingin tahu berapa gas concentration yang ada di sampel kita untuk melakukan oil to source to gas correlation misalnya dan seterusnya. Itu yang dilakukan. Nah, sama yang dilakukan itu adalah Anda punya sampel, sampel tersebut di-ignite, diaktifasi, entah nanti akan dilakukan burning atau nanti akan sampel Anda sudah dalam bentuk gas, itu tergantung dari penyiapannya, tetapi yang dianalisis tetap gasnya. Nah, pada saat gas tersebut dianalisis, kemudian ada diffractometer yang bisa membaca, kalau kita misalnya berbicara hidrokarbon, yang bisa membaca mulai dari C1 sampai dengan C sekian. Nah, C sekiannya itu nanti tergantung dari standar sampel yang kalian ukur di awal. Jadi misalnya saya hanya ingin spesifik melihat bagaimana sih methane kontennya, sehingga yang dibaca methanenya. Karena standar saya hanya sampai methane. Jadi seperti itu, secara umum pada saat kita berbicara terkait dengan kromatograf. Jadi gas kromatograf itu ada, sama ya, gas kromatograf GC itu ada GC dan GC-MS. Setelah Anda lakukan GC, itu hanya tahu gasnya apa saja. Pada saat sudah MS, mass spektrometri, maka Anda tahu persentasenya. Selalu seperti itu pada saat kita ingin melakukan analisis sampel Anda. Oke. Ini contohnya, jadi kolom, jangan bayangkan kolomnya seperti itu persis ya. Kolomnya biasanya kita akan punya semacam apa namanya pipa kecil gitu. Kemudian dia akan gulungan pipa kayak gitu. Semakin panjang kolom itu, maka semakin panjang rantai senyawa yang bisa dideteksi. Yang gas pembawa LUN tadi dan seterusnya. Detail nanti saya berikan komen yang tersebutkan. Tahun kemarin kalau kalian punya angkatan tahun sebelumnya kalian boleh tanya juga terserah. Tapi intinya adalah mau ini enggak atau saya kasih soal ini aja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kecuali poin pertama? Poin nomor berapa? Poin nomor
Hanya lokasi. Oke. Misalnya gini, Anda melakukan analisis AS atau ya AS itu nomor 2 atau minus 10. Misalnya kalian mengincar paper kami terkait dengan sampel batu bara yang kami ambil sampelnya itu di Ombilin. Jadi kamu spesifik lokasinya adalah di cekungan Ombilin, Sumatera. Wow, oke. Baik, lokasi isinya 2. Yang pertama adalah lokasi geografi, dan yang kedua adalah lokasi secara setting geologi. Setting geologi itu cekungannya mana, formasi pembawanya apa, umurnya apa. Ya. Dan lokasi geografis. Lokasi geografis itu kalian harus menyebutkan setidaknya sampai dengan kecamatan. Kalau atau kabupaten. Kalau itu ada lagi yang dilakukan? Ditanyakan? Ya. Ya. Enggak. Bebas. 2 halaman ya. 2 halaman itu bukan 2 halaman bolak-balik. Itu 4. Jadi 2 halaman. Beneran 2 muka. Adalah maksimal. Kalau kalian merasa bahwa setengah halaman cukup, boleh. Tapi ada tapinya ya. Kalau kalian merasa bahwa Anda bertanya ke Google kemudian atau kalian bertanya ke ChatGPT mudah untuk dilakukan, hal yang sama juga terjadi ke dosen Anda. Mudah juga membandingkan hasil Anda. Apakah Anda tinggal copy paste atau tidak? Taskil. Kenapa saat menulis tidak boleh tulisan Anda? Harus diketik. Karena itu jauh lebih mudah buat saya untuk membanding, untuk mengecek kalian bekerja sama atau tidak. Poin saya itu. Jadi kalau besok kalian tiba-tiba protes kenapa nilai saya jelek gitu, cek dulu kalian nonton dengan sebelum saya buka kenapa saya memberikannya itu. Ya. Jadi saya bukan yang harus tulis tangan biar kalian nulis sendiri, tapi kan nulis sendiri nah, jadi saya itu yang lakukan adalah kalian nanti tidak boleh tulis tangan di ketik serangan nanti. Kemudian kalian kirimkan dalam bentuk PDF satu dari jadi PDF, kemudian kelas ini kelas A dikirimkan dalam Google Drive. Jadi yang